Jadi mungkin kalian lebih mengenal saya dengan Uya Buya, tapi nama asli saya adalah Surya Utama di Lembaga Bantuan Uya atau LBU. Dan kali ini kita live bersama dengan channelnya Yuni TKW Hongkong. Selamat malam, di situ ada Mbak Yuni, betul? Iya, halo, selamat malam. Ya, salam kenal Mbak Yuni. Salam kenal. Dari saya Surya Utama. Dan Mbak Yuni, ini saya merhatikan channel Mbak Yuni udah sejak berapa minggu terakhir. Saya kemarin sempat DM juga ke Instagram. Iya. Tapi ternyata juga Mbak Yuni juga menghubungi tim kita juga, jadi sama-sama cuma selisih jalan ya. Iya. Oke, dan di samping Mbak Yuni juga ada dengan Mbak siapa nih, Mbak? Mbak Yanti. Mbak Yanti ya. Iya. Ini adalah kita nyebutnya apa nih? TKI, PMI, BMI, TKW apa gimana? Kita lebih familiar dengan TKW. Tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia atau buruh migran Indonesia sama ya? Betul. Ya? Oke, ini ada kasus yang heboh sekali dan membuat menyita perhatian saya juga. Jadi katanya ada beberapa korban para tenaga kerja wanita Indonesia yang di sana yang mendapatkan perlakuan yang tidak pantas ya. Ini gimana nih Mbak jadi? Oke, mungkin awalnya saya cerita dulu ya. Ya. Sebulan yang lalu saya mendapatkan SMS dari seorang laki-laki. Saya tidak tahu laki-laki atau perempuan, foto video bugil 16 orang dan mengatakan sama saya bahwa saya tidak akan mampu memberantas mereka walaupun saya menolong wanita yang ada di Hongkong. Jadi saya tidak menyebarkan, saya cuma mendelete. Tapi setelah itu seminggu berikutnya ada orang punya utang 7 bank dan paspor digadekan, pingin bunuh diri, menghubungi saya. Tapi tidak ingin saya berbicara dengan saya, berbicara dengan admin. Otomatis saya penasaran, dari situ saya kuat dan saya ceritakan di tempat umum. Tolong siapa sih sebenarnya yang menyebarkan video-video telanjang tersebut? Tapi ternyata ini video-video. Ini foto-foto para tenaga kerja wanita Indonesia di Hongkong berarti? Betul, termasuk video dia juga Pak, Mas Buya. Oke, lanjut Pak. Setelah itu saya sebarkan di media sosial dan akhirnya saya bilang, Mbak tolong speak up kalau kamu adalah TKW yang ada di Hongkong, ayo kita coba memberhentikan ini. Karena mereka berkata bahwa laki-laki ini butuh uang. Jadi menyebarkan ini untuk mendapatkan uang, tapi kan saya tidak percaya karena saya tidak ada bukti. Makanya saya menyebarkan di Facebook dan YouTube, Instagram, meminta siapa yang punya video-video telanjang anak-anak Hongkong untuk menghubungi saya. Apakah benar ini kalian? Dan apa tujuannya dikirimkan ke saya? Tapi ternyata datanglah mbaknya yang hamil 2 bulan ini. Iya, oke. Ini Mbak datang ke Mbak Yuni itu gimana ceritanya Mbak? Saya untuk speak up biar tidak ada korban lainnya lagi. Iya. Karena saya tidak ingin laki-laki itu memeras wanita. Apa sih? Memeras TKW. Memeras TKW yang lain-lainnya dengan modus dijanjiin dinikahin dengan berdari sumpah Al-Quran gitu. Terus dia meminta uang. Iya. Habis itu menekan kita untuk pinjam uang di bank dengan alasan dia sakit. Oke, dengan namanya Mbak berarti? Iya. Pinjam uang. Tapi saya nggak punya utang. Yang lainnya. Oke. Mbak kenal dia di mana Mbak? Saya kenal di aplikasi Tantan. Oke, kenalnya dia menghubungi apa gimana sih? Aku nggak ngerti Tantan gimana maksudnya? Jadi itu kan ada aplikasi mencari jodoh. Nah dari situ dia itu DM aku, perkenalan, lalu tukar WA. Dari situ dia ngomong kalau dia itu ingin serius dan ingin datang ke Hongkong. Waktu itu dia ke Hongkong tanggal 21 Januari. Namanya siapa nih orang nih? Nama aslinya Muhammad Faruk Fajar, tapi nama samarannya Kenny Hermansyah. Kenny Hermansyah. Iya. Dari Muhammad Faruk. Oke. Iya. Oke, terus?
Ya di situ dia itu meyakinkan aku dengan sumpah Al-Quran, di atas Al-Quran. Kalau dia Oke. itu mau benar-benar serius. Oke. Nah waktu itu saya tuh tidak tahu dia mau nipu gitu loh. Nah pas itu dia itu memaksa aku untuk pinjam uang, tapi saya nggak mau. Dari situ Ya. dia ngancam aku. Ngancam gimana? Ngancam, dia bilang mau disebarin video-video aku dan foto telanjang aku. Oke, gimana bisa caranya dia dapat foto-foto Mbak? Jadi dia itu pas waktu berhubungan, dia itu sengaja memvideokan. Iya. Dari situ dia Iya. mengambil untuk memeras kita gitu loh, yang punya hubungan sama Wah, kurang dia ajar itu. banget ya orangnya ya. Jadi setiap perempuan yang punya hubungan sama dia itu pasti punya fotonya. Yang tidak punya foto telanjangnya itu diancam anaknya dibunuh ya. Betul. Satu orang diancam anaknya. Serius nih? Serius. Semua ada saksinya semua. Oke. Kita ada grupnya Bu ya. Ini orang di mana tinggalnya nih? Dia tinggalnya nggak jelas. Terakhir di Di Tretes. kota mana di Indonesia ini? Terakhir di Tretes, Terakhir di Tretes. Puasa ini. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Oke, tahu dari mana dia di Tretes terakhir ini? Ada yang nelpon. Korban salah satu korban memberikan identitasnya dia, keluarganya yang ada di Libya, karena dia memeras anaknya yang ada di Indonesia. Jadi korbannya bukan cuma TKW, termasuk orang-orang yang ada di Indonesia. Operasi gimana orang-orang yang ada di Indonesia nih? Karena mereka kan punya video-video sama seperti itu ya. Oke. Dan intinya Mbak yang membuat Mbak percaya sama dia itu apa? Karena dia udah bersumpah itu tadi. Iya. Pakai Al-Quran di atas. Pakai Al-Quran di atasnya. Baca Al-Quran di sini. Oke, dan Mbak menikah dengan dia berarti apa gimana? Belum. Tapi Belum, dia oke. meyakinkan aku dengan sumpah Al-Quran kalau dia serius dan tidak akan mengkhianati. Oke. Akhirnya Akhirnya, Mbak diancam sama dia dan dia akan menyebarkan foto dan videonya Mbak gitu. iya, gara-gara aku nggak mau ngambil uang di bank. Nggak mau pinjam uang di bank untuk dia tapi atas sama Mbak gitu. Iya, iya. Oke, jadi modusnya seperti itu ya, kurang ajar nih makhluk ini ya. Oke. Makanya aku speak up biar tidak ada korban lagi gitu. Oke, tadi nama samaran dia siapa? Kenny siapa? Kenny Hermansyah, Oke, nama aslinya? Muhammad Faruk Fajar. Pasti itu nama aslinya dia. Iya. Iya, soalnya kita ada nomor paspornya dia juga. ada. Kita sudah pegang datanya. Ada nomor paspornya dia. Betul. Bahkan mantan istrinya pun bilangnya Muhammad Faruk. Kayak apa orangnya? Kamu ada fotonya? Ini sebentar. Saya ada sih sebagian fotonya. Sebenarnya waktu di TikTok itu sudah menyebar kemana-mana dan tapi kita semuanya butuh bukti yang lebih ya di grup. Atau saya kirimkan saja ke Kuya ini. Oke. Alamak gini, bisa dilihat di TikTok mana biar kita orang-orang kalau dari yang nonton ini bisa langsung lihat di TikTok mana? Uni TKW Hongkong juga sama di Uni TKW Oke, Hongkong. TikTok, Uni, TKW Hongkong. Betul. Apa namanya penampakan dari manusia ini ada di situ ya? Betul. Oke. Dan dia mengancam Mbak. Habis itu Mbak tidak melakukan ya? Disebar nggak fotonya Mbak? Disebar, ada buktinya. Disebar kemana aja Mbak dia? Di Messenger. Jadi ngambil pertemanan aku di Facebook, digrupin terus dikirim. Ada salah satu teman Facebook aku yang memberitahu aku. Oke. Teman Facebooknya Mbak yang memberitahu Iya. Mbak ya? Kalau ngirimin ada kiriman itu Dia mengirimnya pakai akun apa? pakai akun palsu. Atas nama siapa Facebook? Oke. Vanessa aja. Vanessa aja. Ini orang kalau bisa dibilang hukumnya udah berlapis-lapis ya? Iya, betul. Penyebaran foto video mesum, pemerasan, penipuan, Ancaman. ancaman pembunuhan. Yang paling mengenaskan adalah dikirim ke mantan suami dan dikirim ke Orang tuanya. suami orang tua korban. Ini saya dari 12 orang yang kita bikinkan grup dan ada salah satu bapaknya yang meninggal dunia Karena karena shock melihat anak foto bugil anaknya. dan punya utang.
dan punya utang. Jadi kalau Kuya pingin masuk itu kita ada grup 12 orang dan semua adalah korban dia. Oke. Dan sekarang terakhir berhubungan dengan orang itu kapan Pak? Maksudnya dia ngechat, dia ngancam segala macam kapan terakhir? Terakhir itu tanggal 19 apa 20 Maret ini? Maret, iya. Apa dia bilang, bisa dibacakan bukti chat dengan dia? Dan bisa di switch bolak-balik gambarnya kalau gue ngomong. Ini Facebooknya yang nyebarin itu loh, Miss. Ini terakhir dia. Gimana? Apa dialog pembicaraan terakhir apa? Oke, yang dikatakan adalah kita main kejam-kejaman, saya viralkan, wak. Nggak masalah, nggak banyak orang kenal saya kok. Tapi kalau saya viralkan di kampungmu, gimana Bunda Nabila? Saya nggak mau gini kalau Anda yang tidak memulai duluan. Saya juga terlebih najis sama Anda, camkan baik-baik. Dan mbaknya bilang silahkan kalau memang mau diviralkan, karena mungkin dia sudah capek dengan semua itu. Iya. Dia ngancam itu dari tanggal 12, Miss. Iya, dia dari ngancam itu mulai tanggal 12 karena mbaknya ini menghubungi korban-korbannya. Jadi dia karena dibenci itu karena dia menghubungi korban-korbannya. Oh, jadi selama ini dia melenggang kampung karena dia berpikir merasa aman kali ya Betul. mengangkat ini ya Mbak Yudi? Betul, nggak ada yang nekat. mau speak up. Artinya kalau ini tidak diangkat akan bermunculan korban-korban Iya. calon korban lain mungkin ya? Waktu itu sebelum aku datang ke Misiuni, aku udah lapor KJRI sama datang ke polisian Hong Kong. Tapi nggak bisa diproses. apa kata KJRI? Katanya tidak ada kerugian dari KJRI. Jadi kita tidak bisa Nah, gimana memproses. ceritanya yang ada kerugian KJRI? Kan tugasnya KJRI Nah, itu. adalah melindungi warganya Bahkan- yang berada di negara tersebut. Jika Bahkan ada dia kesalahan. itu, Tahu saya ya. bahkan dia itu udah memasukkan stempel KJRI loh. Untuk Dia memasukkan stempel KJRI. Oke. Iya, Kamu ada buktinya? Ada. Kontak orang KJRI ya. ada. KJRI Hong Kong. Siapa aja? Yang itu kan yang apa sih? Oh iya, dia ada buktinya Yang stempelnya surat- KJRI. Surat itu loh, surat perceraian itu. Apa maksudnya, coba cerita soal perceraian apa nih? Saya baru dengar. Gini, tentang surat perceraian, kenapa dia bisa mengaku pengacara di Hong Kong? Dikarenakan mbak-mbaknya yang ada di Hong Kong ini sedang mencari pengacara yang bisa membantu perceraian mereka dengan suami yang ada di Indonesia. Setelah itu modusnya diajak ketemuan, dibelikan makanan, dibelikan mukena, dibelikan baju, setiap saat dijemput, dan akhirnya si cewek itu jatuh cinta atau bagaimana saya kurang tahu, dan akhirnya diceritakanlah masalah keluarga mereka. Ini awal mula. Setelah mereka menceritakan, ya udah nggak apa-apa, kamu kasih uang saya bantu cerai. Dan tidur bareng. Iya. Setelah tidur bareng, diambil video, uang masuk, cerai tidak cerai. Cuma dikasih surat,